Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, kembali kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan thalabul ilm. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang ke-9 dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ada berapa total hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di Al-Arba'un An-Nawawiyah? Berapa? 40. Ada yang lain? 42. Ya, ada 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Dan 40 penyebutan hanya bilangan saja dan disempurnakan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala menjadi 50 hadis. Dalil-dalil yang datang tentang keutamaan seseorang menghafal hadis sebanyak 40 semuanya dhaif. Ya, banyak para ulama menulis kumpulan 40 hadis dalam tarbiyah, pendidikan. Kumpulan 40 hadis dalam akhlak, dalam adab. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi kumpulan 40 hadis. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sendiri, beliau menghukumi dhaif hadis tersebut. Dan beliau membuat kitab ini bukan karena hadis tersebut, tetapi karena keutamaan naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya kepada seorang muslim yang dia mendengar hadis Nabi dibacakan, kemudian dia hafal, kemudian dia sampaikan. Ya, ada keutamaan bagi seorang muslim yang menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapatkan nudrah. Nah, dan syarh Al-Arba'un An-Nawawiyah yang terbaik, penjelasan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang terbaik, yang terlengkap adalah yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, yang beliau beri judul Jami'u Al-Ulum wal Hikam. Nah, banyak para ulama yang mensyarh Al-Arba'un An-Nawawiyah, Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan yang terbaiknya adalah Jami' Al-Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Nah, dan ini pun menunjukkan bahwasanya Al-Arba'un An-Nawawiyah itu diterima di seluruh madhab, tidak hanya yang bermadhab dengan madhab Syafi'i saja. Dan kita pun di sini jelas bahwasanya Ibnu Rajab, beliau tidak fanatik dengan madhabnya. Beliau mengambil al-haq dari siapapun ulama-ulama madhab yang lain. Taib. Al-hadis at-tasi', hadis yang ke-9 dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah, disebutkan namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Nah, Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman
ibn Sakhr. Hijrahnya kapan ke Madinah? Tahun 7 Hijriah, awal tahun 7 Hijriah ketika perang Khaybar. Ya. Abu Hurairah hijrah ke Madinah awal tahun 7 Hijriah ketika Khaybar. Dan Allahu a'lam kapan beliau masuk Islam. Yang jelas hijrahnya ke Madinah pada tahun 7 Hijriah, di awal-awal tahun 7 Hijriah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, silakan. Yang mau menjawab. Kenapa kok Abu Hurairah beliau bisa meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada para sahabat yang lain, bahkan dari Abu Bakar, dari Umar? Nah, ada yang mau jawab? Silakan. Imad. Belajar langsung dari Nabi. Semuanya belajar langsung dari Nabi, sahabat. Karena beliau ahlu suffah, ada 80 ahlu suffah, 60 ahlu suffah. Itu pas penyampaian hadisnya. Naam. Tetapi ketika beliau mendengar atau mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan ma'isyah, mencari ma'isyah. Beliau meninggalkan mencari ma'isyah, ya, beliau enggak kerja. Beliau fokus nyantri selama 4 tahun. Fokus nyantri selama 4 tahun. Sejak Abu Hurairah hijrah ke Madinah, beliau menghadiri majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Abu Hurairah, hadartu, aku hadir di majlis yang kaum muhajirun mereka tersibukkan dengan pasar, yang orang-orang Ansor mereka tersibukkan dengan kebun-kebun mereka. Jadi al-muhajirun di Madinah sebagai pedagang kebanyakannya, kemudian orang-orang Ansor sebagai, karena mereka pribumi, mereka punya ladang dan mereka tahu cara mengolah kebun kurma, mereka tersibukkan dengan ladang-ladang mereka. Dan aku untuk memenuhi perutku hanya dengan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang makan, kadang enggak. Ya, Abu Hurairah. Resikonya apa? Kelaparan. Dan itu ditempuh oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkali-kali Abu Hurairah sakit perut beliau, ya, sampai berguling-guling di masjid karena menahan lapar. Dikira sahabat yang lain Abu Hurairah ini kemasukan jin. Mamsus, bahasa Arabnya kemasukan jin apa? Mamsus, ya, mamsus. Dikira kemasukan jin, kesurupan, sampai diinjak lehernya oleh sahabat, diinjak dadanya oleh sahabat. Kata Abu Hurairah, mabi ilal ju', yang aku rasakan hanya lapar, kelaparan. Nah, di beberapa hadis menunjukkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau tidak cukup makan ketika belajar fokus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hasilnya, ya, hasilnya beliau mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan oleh banyak sahabat yang lain. Nah, Umar bin Khattab saja, karena beliau sudah punya anak istri, beliau mencari ma'isyah. Beliau gabungkan dengan thalabul ilm, dengan gantian, ya, dengan tetangga beliau. Hari ini kamu belajar, saya kerja. Nanti sore apa yang kamu dengar dari Nabi sampaikan ke saya. Besok saya yang belajar ke Nabi, kamu kerja. Sore hari saya akan sampaikan kepada kamu apa yang saya dapat dari Nabi SAW. Seperti itu mereka para sahabat untuk bisa belajar dengan Nabi SAW. Ya, tentunya ma'isyahnya apa? Secukupnya. Jadi
satu hari kerja untuk 2 hari. Nah, ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau Abu Hurairah enggak fokus karena beliau tidak, atau pada saat itu belum menikah. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, selain beliau bersungguh-sungguh untuk belajar, beliau pun mendapatkan hadis atau doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentangkan selendangmu wahai Abu Hurairah, kemudian dibentangkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah, tutup selendangmu wahai Abu Hurairah. Setelah itu kata Abu Hurairah, tidak pernah aku lupa apapun yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah bukan hanya periwayat hadis saja, tetapi beliau pun termasuk sahabat periwayat Al-Qur'an. Ya. Abu Hurairah bukan hanya periwayat hadis saja, tetapi beliau pun termasuk dari periwayat Al-Qur'anul Karim. Nah, ini dua sebabnya. Yang pertama adalah doa dari Nabi SAW. Yang kedua, kesungguhan beliau dalam belajar, ya, menghadiri majlis-majlis Nabi SAW yang itu terluputkan oleh banyak sahabat. Sampai Rasulullah SAW memuji Abu Hurairah ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah, belum ada yang bertanya tentang ini sebelummu wahai Abu Hurairah, dan ini karena kesungguhanmu dalam belajar ilmu agama. Ya, berarti apa menunjukkan di sini Abu Hurairah memang sungguh-sungguh untuk belajar itu. Kemudian yang ketiga, sebab Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis adalah beliau tidak hanya mengandalkan doa Nabi. Saya mau udah didoakan oleh Rasulullah, nggak akan lupa lah paling hafalannya. Enggak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau begadang untuk murajaah hadis-hadis Nabi SAW. Di murajaah, ya, lebih cepat hilang hadis daripada Al-Quran. Al-Quran saja hafalan yang sangat cepat apa? Hilangnya. Kata Rasulullah SAW, Al-Quran asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Al-Quran itu lebih cepat hilang dari ingatan seseorang daripada unta di ikatannya. Ya, unta itu adalah binatang yang cerdik, yang sangat sering kabur karena dia bisa mencari simpul-simpul hidup untuk bisa apa? Dia lepas dari ikatannya. Karena itu ada istilah dhalatul ibil, unta yang kabur dalam ilmu fikih. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena beliau berlarut-larut malam murajaah hadis Nabi SAW sampai sholat tahajudnya nggak bisa di akhir malam. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk witir tahajudnya itu sebelum tidur. Ya, witir tahajud sebelum tidur. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka sholatlah di awal malam. Maka sholatlah di awal malam. Apabila dia bisa sholat di akhir malam, sholat di akhir malam itu tersaksikan oleh malaikat. Jadi ada 3 cara untuk sholat tahajud. Yang paling afdalnya adalah ada 3 waktu maksudnya. Yang paling afdalnya adalah di akhir malam, di sepertiga malam terakhir, mungkin kurang lebih jam 1:30-an sampai subuh. Ya, di sepertiga malam terakhir. Ini yang terbaiknya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan berkata, siapa yang berdoa pada saat ini akan kukabulkan. Siapa yang meminta pada saat ini akan kuberi. Siapa yang meminta ampun akan kuampuni. Di setiap sepertiga malam terakhir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terbaiknya adalah sebelum tidur. Jadi tadi kedua terbaik ya, adalah sebelum tidur. Wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Darda, kepada Abu Hurairah, ya, ausani khalili bi thalath. Rasulullah mewasiatkan kepadaku 3 hal.
Siyam thalathati ayyam min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian rakaatai duha, 2 rakaat duha, wa an utir qabla an anam, dan untuk aku witir sebelum tidur. Yang kedua. Yang ketiga, awal malam langsung ba'dal isya. Ya, setelah salat isya 2 rakaat sunnah langsung dia salat tahajud. Ya, jangan sampai tertinggal oleh kita salat tahajud walaupun 1 rakaat. 1 rakaat itu kata Syekh bin Baz boleh kalau sudah mepet subuh. Kalau masih jauh dari subuh ya minimal 3 rakaat lah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza khasyiya ahadukumus subh falyutir biwahidah. Apabila kalian mengkhawatirkan masuk waktu subuh, maka witirlah dengan 1 rakaat. Salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini yang sering Rasulullah kerjakan. Witir itu berapa rakaat? 1 terkadang. Kemudian berapa rakaat? 3. Boleh 2, 1 boleh langsung 3 rakaat. Hanya salam, hanya duduk di akhir. Kemudian terkadang 5 rakaat. Rasulullah langsung melakukan 5 rakaat. Hadisnya di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan terkadang Rasulullah SAW melakukan witir 7 rakaat langsung sekali salam. Semua itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai tertinggal salat tahajud. Ya, ini salat hampir dibilang penentu untuk salat 5 waktu dia. Ya, kalau baik salat tahajudnya akan mudah dia untuk melakukan salat-salat wajibnya, salat 5 waktunya. Kalau terteter salat tahajudnya, bagaimana dengan salat 5 waktunya? Mungkin semakin buyar konsentrasinya, nggak ada kekuatan dalam salatnya. Nah, apabila Rasulullah SAW terluputkan oleh beliau salat tahajud di waktu malam karena tertidur atau karena sakit, beliau ganti di waktu duha 12 rakaat. Beliau ganti di waktu duha 12 rakaat. Ya, da'bus sholihin, kata Rasulullah SAW, ini kebiasaan orang soleh menjaga salat malam. Sifat ibadur rahman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka khususkan untuk beristighfar. Para penghuni surga, ya, mereka ini memenuhi malam dengan salat tahajud, yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Kemudian pas waktu sahurnya 20 menit atau 15 menit sebelum subuh mereka khususkan untuk istighfar. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga. Apa itu? Abu Hurairah memurajaah, mengulang. Ya, insyaallah di antara kita semua bisa untuk menghafal Quran, ya. Mungkin ada pertanyaan, kalau saya sih sering lupa. Itu karena tidak di murojaah, karena tidak diulang. Surat Al-Fatihah lupa enggak? Enggak. Kenapa enggak lupa surat Al-Fatihah? Karena diulang minimal setiap hari berapa? 17 kali. Kalau dia terus mengulang hafalan Quran dia, enggak akan lupa. Nah, seseorang yang dia tidak murojaah akan cepat hilang Al-Quran itu. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bukan hanya Al-Quran yang beliau murojaah, tetapi apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau murojaah. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau fokus menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Zubair, Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, dan yang lain dari kalangan sahabat-sahabat kibar. Mereka tersibukkan dengan urusan pemerintahan, mereka tersibukkan dengan peperangan. Sedangkan Abu Hurairah, beliau fokus di Masjid Nabawi menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, beliau tinggal di Madinah. Apa perbedaannya? Beliau tinggal di Madinah karena orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Romawi, Persia, ya, dari Maghrib, dari daerah barat, mereka semua untuk mendalami Islam datang ke
ibu kota Islam pada saat itu, di mana? Di Madinah, dan mereka dapatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 hal ini ya yang menjadi sebab Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 5.000 hadis. Ya, lebih dari 5.000 hadis. Kalau yang meriwayatkan lebih dari 1.000 hadis ada 7 sahabat. Siapa itu? Nah, Abu Uwais, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, betul, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu taala anha, satu lagi tadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar wa Anas wal habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Nah, para ulama membuat syair 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah ibn Umar. Nah, anak yang kemudian Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah ibn Abbas, kemudian istri Nabi, maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. 7 sahabat. Selain dari 7 sahabat ini, jumlah hadisnya tidak lebih dari 1.000. Ada yang 800-an seperti Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abu Hurairah, ibu beliau asalnya musyrikah, kafirah, selalu mencela Nabi SAW, dan itu sangat mengganggu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah lebih mencintai Rasulullah daripada ibu kandung beliau, dan memang harus seperti itu, kita harus mencintai Rasulullah SAW lebih daripada ibu kita yang melahirkan kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikannya sebagai manusia yang paling dia cintai daripada ayahnya, anaknya, bahkan manusia seluruhnya. Nah, Abu Hurairah menangis, datang ke Rasulullah SAW menangis. Kenapa Abu Hurairah? Ibuku mencelamu ya Rasulullah. Menangis. Ya. Kemudian kemudian Rasulullah SAW berdoa dan disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Pulang Abu Hurairah. Ternyata sang ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang lagi Abu Hurairah ke Rasulullah, nangis lagi. Kalau tadi nangis sedih, kalau yang kedua ini nangis haru, senang, luar biasa. Nah, ada sahabat yang Rasulullah SAW doakan untuk masuk Islam, Allah kabulkan. Dan ada juga yang tidak Allah kabulkan, ya, seperti Abu Jahal di antara orang yang diinginkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Rasulullah SAW bersabda, berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham. Nama Abu Jahal siapa? Amr ibn Hisham. Ya. Sedangkan saudara kandungnya Amr bin Hisham, nama Abu Jahal. Dan Allah lebih memilih siapa? Umar bin Khattab. Abu Jahal mempunyai anak soleh luar biasa. Namanya siapa? Ikrimah. Namanya Ikrimah. Anak Abu Jahal, Ikrimah, soleh luar biasa. Ya, dan seorang panglima perang. Kemudian mempunyai saudara Harith ibn Hisham, pun sahabat Nabi. Dan ada juga putri Abu Jahal yang asalnya mau dinikahi juga oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak, maksudnya jangan sampai tergabung anak Rasulullah dengan anak Abu Jahal, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berasal dari negeri Yaman, dari suku Daus,
Yang di suku beliau itu ada Ka'bah tandingan namanya Dzul Khulasah, dan dihancurkan oleh Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah, Yusuf umat ini, saking gantengnya beliau itu. Kata Umar bin Khattab, Yusufnya umat ini adalah Jarir bin Abdullah. Diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan Dzul Khulasah. Ya, diingat ya. Bentuknya seperti Ka'bah, dan itu ditawafi, didatangi, diziarahi oleh orang-orang. Nah, ini di suku Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani. Dan ada hadis dari Nabi SAW, doa beliau, Allahumma habibhu, ya Allah cintailah dia. Ya, berarti wajib bagi kita untuk mencintai Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW mendoakan demikian, tanda Rasulullah mencintai beliau, dan Rasulullah SAW tidak mungkin untuk mencintai siapa yang dibenci oleh Allah, dan berdoa Rasulullah SAW agar Abu Hurairah pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban kita fanatik kepada Rasulullah SAW untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, wajib kita untuk fanatik kepada Allah, fanatik kepada Islam, fanatik kepada Rasulullah SAW, fanatik kepada Quran. Hukumnya apa? Wajib. Ya, fanatik kepada Allah, fanatik kepada Rasulullah, Al-Quran, Islam, hukumnya wajib. Fanatik kepada suku, bahasa, daerah, masjid, pesantren, ustadz, ulama, kelompok, golongan, partai, syaitan itu. Ya, kefanatikan syaitaniyah. Allah membagi kefanatikan hanya dua. Fanatik kepada Allah, kalau enggak fanatik kepada syaitan. Ya, ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ya, di dalam Al-Quran Allah sebut ada Hizbullah, yang fanatik kepada Allah, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Enggak boleh kita mencintai siapa yang dibenci oleh Allah, kita membenci siapa yang dicintai oleh Allah, haram, enggak boleh. Ya. Dan kita mengukur seseorang itu dengan al-haq yang ada pada orang tersebut. Dan kita tidak pernah dan kita tidak akan mengatakan seseorang ini pasti dia terus di atas al-haq. Ya. Jangan sampai ada keyakinan pada hati kita, ustadz ini, ulama ini pasti semuanya benar, pasti semuanya dia di atas al-haq, pasti seluruh ucapan dan perbuatannya lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada yang seperti itu. Tidak ada manusia yang maksum selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu diukur tingkat kecintaan kita kepada dia setinggi apa, sekuat apa berpegangnya dia di atas al-haq. Pasti ada kekeliruan. Tidak mungkin semua ucapan dan perbuatan ulama itu semuanya benar semuanya. Ya, pasti ada keliru. Allah tidak menginginkan kesempurnaan pada makhluknya. Ya. Abu Bakar saja radhiyallahu taala anhu, beliau ada salahnya dalam ijtihad. Ya, dan beliau ini jauh lebih hebat daripada Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad bin Hambal, daripada Malik bin Anas, daripada imam-imam madhab yang ada. Ya, jadi hilangkan kefanatikan kepada pesantren, masjid, kelompok, golongan, nggak ada. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak punya apa? Pemimpin. Udah sampaikan ya dulu ya. Ya, ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak punya pemimpin. Kalau pemimpin mereka dalam agama hanya satu, siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah wafat beliau. Kalau pemimpin ahlu sunnah wal jamaah adalah pemimpin negeri di mana dia tinggal. Ya, presiden kita di sini secara umum, gubernur kita,
wali kota, bupati, kemudian camatnya, lurahnya, RW-nya, RT-nya, itulah amir bagi kita. Mereka adalah umara, pemimpin, penguasa kaum muslimin. Nggak ada Ustadz Fulan sebagai pemimpin asatid, ulama Fulan sebagai pemimpin ulama internasional, misalnya secara internasional, secara untuk Indonesia siapa, untuk Jawa siapa, untuk Jawa Barat siapa, untuk Bandung siapa, untuk Margahayu siapa, nggak ada. Ya, nggak ada kelompok, nggak ada KTA. Apa KTA ya? Kartu tanda anggota, nggak ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada pakai nama Salafi, partai di Mesir, nggak ada bedanya sama partai-partai umum lainnya kefanatikannya. Ada KTA-nya, ada pimpinan daerah, ada ini. Namanya bagus, tetapi realisasinya tidak ada beda dengan partai-partai lain yang ada. Nah, jadi tidak boleh ada fanatik kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya. Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang kepada kalian jangan dekati. Fajtanibuh beda jangan lakukan. Bukan jangan lakukan, jangan dekati. Mendekati yang haram saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Wa ma amartukum bihi, dan apapun yang aku perintahkan kalian untuk itu, fa'tu minhu mastata'tum, datangilah semaksimal kemampuan kalian. Fa inna ma ahlaka alladhi man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ini sebenarnya ada sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, kata Rasulullah dalam khutbah beliau, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian haji, maka hajilah kalian. Perintah berarti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah, berkata salah seorang sahabat, apakah setiap tahun wajib haji itu ya Rasulullah, seperti puasa Ramadan setiap tahun, seperti zakat setiap tahun? Fasakata hatta qalaha thalathan. Rasulullah enggak jawab. Rasulullah tidak jawab, dan Rasulullah tidak ingin ada pertanyaan seperti ini. Ya, Rasulullah tidak jawab, ditanya lagi, Rasulullah enggak jawab lagi. Pas ditanya ketiga kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau seandainya aku bilang iya setiap tahun, maka hukumnya akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Nah, ini diantara dalil hukum asal perintah dari Nabi itu adalah wajib, kecuali datang dalil lain mengubah hukum wajib tersebut menjadi sunnah. Ya, jadi hukum asal perintah dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW apa? Wajib. Kalau ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, hukum asalnya adalah wajib. Ya, semua larangan dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, hukum asalnya adalah haram, kecuali datang dalil yang bisa mengubah yang haram tersebut menjadi makruh. Tadi yang wajib menjadi sunnah, seperti itu. Nah, seperti apa contohnya? Lupa qadar Allah. Nah, di sini lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Andaikan aku bilang iya setiap tahun, maka hukumnya akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu untuk menunaikan haji setiap tahun. Kalau enggak mampu, berarti dia meninggalkan yang wajib. Apa yang akan terjadi? Bisa turun azab Allah. Ya, turun azab Allah.
Tsumma qala dzaruni ma taraktukum. Kata Rasulullah, tinggalkan apa, biarkan dzaruni ma taraktukum. Ya, biarkan apa yang aku tinggalkan pada kalian. Fa inna mahalaka man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena hancurnya umat-umat sebelum kalian karena banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Dan apabila aku perintahkan kepada kalian sesuatu, tunaikan semaksimal kemampuan kalian. Dan apabila aku larang kalian untuk melakukan sesuatu, tinggalkan oleh kalian. Nah, ini jadi apa? Sebab Rasulullah menyampaikan hadis ini ya, ketika beliau khutbah menyampaikan wajibnya haji. Baik. Sekarang kita bahas hadisnya. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Muslim, yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang aku larang atas kalian, jauhi oleh kalian. Fajtanibuh beda dengan fatrukuh, tinggalkan. Jauhi berbeda dengan tinggalkan. Kalau jauhi, jangan dekati ya yang haram itu. Nah, jadi ini lebih lagi. Dan meninggalkan yang haram itu lebih berat daripada mengerjakan yang wajib. Ya. Berkata sebagian ulama, a'malul bir ya'maluhal birru barru wal fajir. Amal soleh, perbuatan baik itu bisa dikerjakan oleh orang baik atau orang jahat, orang baik atau pelaku maksiat. Wa ammal ma'asi fala yatrukuha illa siddiq. Sedangkan maksiat tidaklah yang dapat meninggalkannya kecuali dia yang jujur. Jelas ini insyaallah. Karena itu para ulama mengatakan meninggalkan maksiat sabarnya itu lebih tinggi daripada sabar untuk menunaikan yang wajib, melakukan yang wajib. Ya. Sabar ada 3. Siapa yang bisa jawab? Ini ada buku praktis sifat sholat Nabi. Ini bagus nih. Sabar itu ada 3. Silakan. Yang mau jawab? Tafadhal. Satu lagi? Gak jadi. Sabar dalam menerima. Barakallahu fiik. Tafadhal. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima ketetapan Allah atau musibah. Ya. Sekuat apa dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, baik itu yang ada pada jiwanya, sesabar apa dia bisa mengalahkan musuh-musuh jiwanya, musuh-musuh setan dalam tubuhnya, musuh-musuh orang-orang yang zahir nih, yang menghalangi kita untuk melakukan ketaatan, sebanyak itulah ketaatan yang bisa dia tunaikan. Bisa dipahami ya? Nah, sesabar apa seseorang dia bisa mengalahkan musuh-musuh dalam jiwanya, setan yang ada dalam tubuhnya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, sebanyak itulah maksiat yang dapat dia tinggalkan. Ya, jadi perlu memang perang melawan jiwa, perang melawan setan. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW pulang dari jihad menuju Madinah, beliau mengatakan kita sekarang menghadapi jihad yang paling besarnya. Apa itu? Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan. Jihad itu ada 4. Jihad itu ada 4. Yang pertama adalah jihadun nafs, jihad melawan nafsu. Ini jihadul akbar, jihad yang paling besarnya.
Karena seseorang tidak akan mungkin dia bisa melakukan apapun ketaatan. Seseorang tidak akan mungkin meninggalkan apapun maksiat sebelum dia bisa mengalahkan apa? Hawa nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa selalu memerintahkan seseorang kepada yang jahat, yang jelek. Yang kedua adalah jihadus syaitan. Jihadus syaitan karena dalam tubuh kita di mana ada pembuluh darah, di sana ada syaitan. Kata Rasulullah SAW, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Ketika Rasulullah SAW pulang mengantarkan Sofiyah dari masjid di waktu malam, ada dua orang Ansor asalnya nyantai jalannya, melihat Rasulullah dengan seorang wanita jadi agak cepat. Rasulullah khawatir setan membisikkan sesuatu pada hatinya. Pelan-pelan, ini istri saya Sofiyah, kata Rasulullah SAW. Subhanallah ya Rasulullah. Maknanya enggak mungkin kami bersuudzon ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Kemudian yang ketiga, jihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafiqin. Ini hanya dengan lisan dan tulisan. Ya, hanya dengan lisan dan tulisan. Kemudian yang keempat, jihadul kufar, jihad melawan orang-orang kufar dengan senjata, itu pun hanya kafir yang harbi. Ya, ada 4 jenis kafir. 4 jenis kafir. Yang pertama adalah kafir dhimmi. Kafir dhimmi, dia yang tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar pajak. Ya, kemudian yang kedua adalah kafir musta'man. Dia yang dijamin keamanannya masuk ke negeri kaum muslimin, seperti utusan Musailamah al-Kadzab, dijamin aman sebagai utusan berbicara dengan Nabi SAW. Yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Orang-orang kufar di satu kampung, satu daerah, mereka lebih memilih untuk beribadah meyakini keyakinan kesyirikannya, tidak mengapa. Tapi ada perjanjian apa? Ada perjanjian damai di sana, gencatan senjata, ini mu'ahad. Kemudian yang keempat, kafir harbi. Hanya ini saja yang boleh diperangi. Orang kafir yang menindas kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin, seperti orang-orang Israel nih. Nah, mereka itu kafir harbi. Taib. Kemudian yang ketiga dari jenis sabar adalah sabar dalam menerima takdir Allah, sabar atas musibah yang menimpa. Nah, di sini ada ucapan para ulama yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan maksiat itu, sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih tinggi, lebih susah daripada sabar menjalankan perintah Allah. Misalnya sholat 5 waktu, yang sholat bukan hanya orang soleh aja, banyak selain orang soleh pun, yang fajir, yang durhaka, bahkan munafik pun ikut sholat juga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut haji, bahkan ikut jihad dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang bisa bersabar untuk meninggalkan maksiat, dialah yang jujur. Ya. Nah, di sini ada riwayat juga, ittaqil maharim takun a'badun nas. Jauhi oleh kalian yang diharamkan oleh Allah, maka engkau adalah orang yang paling bisa menghambakan diri kepada Allah. Baik. Jadi ini yang pertama. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apapun yang aku larang kepada kalian, tinggal jauhi oleh kalian. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Loh, kenapa di sini semaksimal kemampuan itu hanya pada menjalankan perintah, tidak ada pada meninggalkan larangan. Jelas nih ya? Untuk meninggalkan larangan, Rasulullah tidak mengatakan mastata'tum, semaksimal kemampuan kalian tinggalkan larangan itu. Ya. Karena untuk meninggalkan yang haram bisa seseorang, bisa siapa saja. Ya. Jangan masuk pintu ini.
Bisa dia nggak masuk pintu itu. Angkat batu besar ini, baru apa semaksimal kemampuan dia. Ya, ada larangan, ada perintah. Kalau larangan mutlak nggak boleh. Kalau perintah semaksimal kemampuan dia. Dia misalnya nggak bisa sholat berdiri karena sakit. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jam. Sholatlah berdiri, kata Rasulullah. Ini rukun, Pak. Ini rukun. Sholat berdiri itu adalah rukun sholat. Kalau dia mampu berdiri, dia lebih memilih untuk duduk, sholatnya tidak sah. Ya, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, dia mampu untuk berdiri, dia lebih memilih untuk duduk, setengah pahala dia berdiri. Ya, kalau untuk sholat wajib dia untuk berdiri. Sholli qa'iman fa illam tastati, kalau tidak bisa engkau sholat berdiri, duduk. Kalau kau tidak bisa sholat duduk, berbaring. Fa'ala jam, bukan berbaring, apa namanya nih? Tidur di sisimu, ini jam. Ya, tidur miring, betul Pak. Ini jadi miring ke kanan, kayak kita memasukkan jenazah ke liang lahat. Nah, seperti itu cara sholatnya. Jadi miring ke kanan menghadap kiblat. Kalau di Indonesia ini berarti kepala ke utara, kaki ke selatan. Nah, sholat orang sakit seperti itu, ya. Sholat orang sakit, kalau nggak bisa kita, mudah-mudahan kita sehat semua. Yang kalau seandainya nggak bisa berdiri, duduk bermacam-macam. Bisa duduk tasyahud, bisa duduk tawarruk, bisa duduk tarabbu'. Apa tarabbu'? Bersila. Boleh iftirash, boleh tawarruk, boleh bersila, boleh dengan kursi juga, semaksimal kemampuan. Kalau tidak bisa, baru dia berbaring, pun menghadap apa? Ke kanan. Nggak bisa juga menghadap ke kanan, boleh dia terbaring. Ya, nggak bisa dia menggerakkan apapun. Selama masih ada akal, wajib tetap sholat untuk dia, walaupun hanya dengan mengedipkan matanya, walaupun hanya dengan menggerakkan telunjuknya. Selama masih ada akal, tidak diangkat darinya kewajiban sholat, tetap wajib untuk sholat. Nah, kalau seandainya ada fisik seseorang kuat tapi akalnya tidak ada, jangan disuruh sholat, jangan dipaksa untuk sholat, karena tidak ada kewajiban dia untuk sholat. Misalnya ada orang tua yang pikun, jangan paksakan dia untuk sholat, karena tidak ada kewajiban dia untuk sholat. Nah kalau yang tadi ya, seorang yang sholat sunnah, boleh dia duduk sekalipun dia mampu untuk berdiri. Ya, terkadang Rasulullah SAW, ini ada sunnahnya Pak, nih, ada sunnahnya. Setelah Rasulullah SAW salat tahajud 11 rakaat, ya, setelah selesai witir, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa sunnahnya? Yang jarang Rasulullah kerjakan. Salat 2 rakaat duduk. Salat 2 rakaat sambil duduk. Ini sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan jarang Rasulullah kerjakan memang. Ya, memang hukum asalnya ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah akhir salat malam kalian itu adalah witir, ganjil. Dan ini Rasulullah SAW kerjakan sesekali betul. Ya, setelah selesai witir Rasulullah mengerjakan 2 rakaat sambil duduk. Hadisnya di Sahih Muslim. Ya, hadisnya sahih dan itu di Sahih Muslim. Nah, mungkin belum pernah kita amalkan ini Pak ya, atau yang sudah lah, Masya Allah. Nah, boleh sesekali kita amalkan ini, sesekali kita amalkan. Rasulullah pun enggak terus, sesekali saja beliau amalkan itu. Setelah selesai witir 11 rakaat sudah kita kerjakan, sholat 2 rakaat sambil duduk. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, kapan sesuatu yang dilarang itu boleh untuk dilanggar? Apabila sudah sampai tingkatan darurat. Tidak boleh daging babi dimakan kecuali sudah sampai tingkatan darurat. Dan tingkatan darurat di sini, kalau dia tidak makan dia akan mati. Ya. Dan dia makan daging yang haram tersebut hanya sebatas untuk menyambung hidup dia, bukan bernikmat-nikmat, bukan sekenyangnya gitu ya, enggak, hanya untuk menyambung hidup dia saja.
Dan untuk pengobatan, Allah tidak menciptakan obat dari yang haram. Allah tidak menciptakan obat dari yang haram. Hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah. Nah, qadar Allah dulu banyak lupa hadis. Nah, lupa. Anda coba-coba ingat dari tadi lupa, belum ana murojaah. Nah, tapi Anda ingat betul hadis Ummu Salamah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim juga. Ma ja'al innallaha ma ja'ala da ma hurrima alaikum. Allah tidak menjadikan obat apa-apa yang diharamkan atas kalian. Allah tidak menjadikan obat apa-apa yang diharamkan atas kalian. Kalau ini tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, dengan darah ular lah, dengan daging ular lah misalnya. Apa hukum makan ular? Haram, karena ada perintah dari Nabi untuk membunuh ular. Uqtulul hayyat, bunuh ular, terlebih ular yang ada di atas matanya titik. Ya, ada ular, sejenis ular itu kalau terlihat oleh wanita yang sedang hamil itu langsung keguguran. Ada juga ular yang dengan dia melihat mata seseorang buta. Hadis Nabi SAW. Uqtulul hayyat. Jadi semua yang diperintahkan untuk dibunuh dan semua yang dilarang untuk dibunuh tidak boleh dimakan. Tidak boleh dijadikan obat. Berarti ya, tidak boleh dimakan, tidak boleh dijadikan obat. Ya, kan sekarang macam-macam ya orangnya, pengobatan dengan makan makanan yang haram. Suwike lah. Suwike juga apa? Haram, nggak boleh makan suwike karena dilarang untuk dibunuh. Gimana dimakan? Dibunuh aja nggak boleh. Nah, mana haitukum anhu fajtanibu. Kemudian dibuatlah kaidah oleh para ulama. Nah, Allah Ustaz. Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Ad-darurah tubihu al-mahdhurah. Hal-hal yang darurat membolehkan seseorang untuk melakukan yang dilarang. Ya tadi, ya seperti dia terpaksa nggak ada lagi makanan kecuali hanya daging babi atau daging kambing yang itu hasil curian, nggak boleh. Nggak ada makanan kecuali itu, dia makan hanya sebatas untuk menyambung hidup dia. Dan ini tidak masuk pada muamalah. Ada misalnya orang mengancam dia, kamu sujud ke berhala ini, kalau enggak kamu saya bunuh, misalnya seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Ini beneran nih mau dibunuh nih, beneran nih. Ya, jadi gimana? Dia boleh untuk sujud ke berhala tersebut yang hati dia menentang dan dia tetap tenang dengan keimanannya, dengan tauhidnya. Jelas ini ya? Tetapi kalau itu hukumnya dengan manusia, kamu bunuh si fulan, kalau enggak kamu saya bunuh. Atau kamu lukai dia, kalau enggak kamu saya lukai. Itu hukumnya tidak boleh. Sedarurat apapun dia. Sedarurat apapun dia, tidak boleh dia menzalimi manusia, ya, karena dia tidak mau dizalimi oleh orang lain. Itu tidak berlaku. Nah, dosa yang hubungannya antara dia dengan Allah boleh. Tapi kalau hubungannya antara dia dengan makhluk, dengan yang lain, dengan manusia lain, hukumnya tidak boleh. Nah, kamu bunuh dia, kalau enggak kamu saya bunuh. Enggak boleh di sini. Ya, dia harus lebih memilih apa? Dibunuh. Baik, barakallahu fikum. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang atas kalian jauhilah oleh kalian. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian tunaikan semaksimal kemampuan kalian. Dan ini diantara makna Muhammadun Rasulullah, mengerjakan apa yang Rasulullah perintah dan menjauhi apa yang Rasulullah
larang. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang datang dari Rasul kerjakan oleh kalian, dan apapun yang dilarang oleh Rasul jauhi oleh kalian. Dan memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan memaksiati Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Siapa yang dia taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah, dan siapa yang memaksiatiku dia telah bermaksiat kepada Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku mereka akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia taat kepadaku, menjalankan apa yang aku perintahkan, menjauhi apa yang aku larang, maka dia masuk surga. Dan siapa yang dia memaksiatiku, dia yang tidak mau masuk surga. Ya, banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. Ya, jadi sama. Memaksiati Rasul sama dengan memaksiati Allah, karena apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sejatinya itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah membuat suatu keputusan, mereka mempunyai keputusan lain. Kita enggak punya pilihan lain kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat suatu keputusan. Dan siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu ya Muhammad, sungguh mereka belumlah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap apapun yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian tidak ada rasa berat hati pada mereka apapun yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri. Kata Allah Subhanahu wa taala pula, wa ma yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Siapa yang menyelisihi Rasul dan menyelisihi jalannya setelah jelas siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas datang petunjuk kepadanya dan menyelisihi jalannya orang-orang mukminin pada saat itu, kami palingkan dia dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala pula di akhir surat An-Nur, dia perintah untuk kita taat mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah mereka yang berani menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tertimpa kepada mereka itu fitnah atau tertimpa kepada mereka itu azab yang sangat pedih. Imam Ahmad ditanya, apa fitnah yang akan menimpa seseorang ketika dia menyelisihi Rasulullah? Asyirik, kesyirikan. Ya, kesyirikan. Seseorang yang dia menyelisih Rasulullah SAW bisa jatuh pada apa? Syirik. Ya, sebagaimana dikatakan bid'ah sedikit demi sedikit bisa membawa seseorang pada apa? Pada kesyirikan. Ya. Nah, dan dikatakan oleh sebagian dalam kitab Tauhid disebutkan sebab Ibnu Adam mereka meninggalkan agama mereka, sebab mereka keluar dari agama mereka adalah al-ghulu fi sholihin, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Pertamanya, betul, mencintai orang soleh hukumnya wajib, mencintai orang soleh hukumnya wajib, mencintai Nabi Muhammad hukumnya wajib, mencintai Nabi Isa hukumnya wajib, tetapi berlebih-lebihan dalam mencintai mereka sampai menjadikan mereka setara dengan Rabbul Alamin, maka itu adalah syirik.
dijadikan tempat berdoa, beristighotsah ke Nabi Muhammad, beristighotsah kepada para wali, ke orang-orang soleh, ke Nabi Isa. Nah, yang ini jelas kesyirikannya dan itu fitnah. Baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengatakan, taraktu fikum tsaqalain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang sangat besar. Tidak akan kalian sesat apabila kalian berpegang dengan keduanya, Al-Qur'an dan sunnahku. Baik. Kemudian lanjutannya di sini, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya umat sebelum kalian, masuk orang Yahudinya, masuk orang Nasraninya, binasa mereka, hancur mereka karena sebab banyak bertanya. Banyak bertanya. Di sini maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang itu membuat mereka sulit masih di zaman turunnya syariat. Ya, mempersulit mereka, seperti ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Sapi yang seperti apa, warnanya kayak gimana. Jadi kan menyulitkan mereka. Kalau seandainya mereka langsung sembelih sapi saja, selesai. Ya, pertanyaan yang menyulitkan mereka. Seperti pertanyaan tadi. Masuk, ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji ini? Nah, ini pertanyaan yang dilarang di dalam Islam ketika masih dalam proses turunnya syariat. Bahkan datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Apa itu? Hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alati." Baik. Sesungguhnya muslim yang paling besar dosanya kepada kaum muslimin adalah yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan, kemudian jadi diharamkan karena pertanyaannya. Jelas ini insyaallah? Seorang muslim yang paling besar dosanya kepada seluruh kaum muslimin adalah dia yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan karena pertanyaannya jadi haram itu. Jelas ini ya? Abdullah ibn Abbas, beliau mentafsir ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai sekalian orang-orang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila kalian sudah tahu jawabannya itu akan merugikan kalian. Ya, kata Abdullah ibn Abbas, kalau ada orang yang mau bertanya, diam, nggak usah tanya-tanya ke Rasulullah SAW. Ya, para sahabat pun dilarang untuk bertanya. Nuhina an-nas ala Rasulullah SAW. Hadits Anas bin Malik muttafaqun alaih. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Khawatir karena pertanyaan itu turun syariat atau jadi wajib, yang asal tidak wajib menjadi wajib, yang asal tidak haram menjadi haram. Kata Abdullah ibn Abbas dalam tafsir ayat ini, Allah tidak ada yang lupa dalam mensyariatkan. Maksudnya kalau itu penting untuk kita, Allah akan sampaikan dalam Al-Quran. Ya, gimana ayatnya? Wa makana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa, nggak ada yang terluputkan oleh Allah syariat. Lupa ini nggak diwajibkan, nggak ada kayak gitu. Ya, semua yang itu hukumnya wajib sudah tersampaikan, yang hukumnya haram sudah tersampaikan. Ya, jangan sampai karena pertanyaan satu dua orang menjadi beban untuk banyak kaum muslimin. Rasulullah SAW beliau tidak melanjutkan sholat tahajud, sholat taraweh di masjid berjamaah. Kenapa? Karena khawatir taraweh tersebut menjadi wajib, dan kalau sudah wajib kata Rasulullah kalian nggak mampu menunaikannya dan turun azab Allah untuk kalian. Ya, dan turun azab Allah untuk kalian.
Nah, Rasulullah SAW terkadang meninggalkan satu ibadah yang beliau ingin melakukan itu karena rahmat kasih sayang beliau untuk umat ini. Ya, taib. Nah, ini diantara disebutkan beberapa contoh sih, ada tentang hadis Nabi SAW tentang pertanyaan yang dibenci oleh Nabi SAW. Taib. Ini yang pertama, di masa turunnya apa? Syariat. Untuk pertanyaan yang itu penting bagi agama kita, ibadah yang kita lakukan setiap harinya apalagi, atau setahun sekali puasa Ramadan atau zakat, wajib untuk kita tanyakan kalau kita tidak tahu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama andaikan kalian tidak tahu. Wajib hukumnya untuk bertanya. Ini fardu ain malah. Apa hukumnya kalau dia nggak mampu untuk berwudu misalnya? Dia nggak mampu untuk berwudu karena dia sakit atau dia sedang tidak ada air. Kalau dia tidak bertanya kepada ulama, dia berdosa. Jelas ini ya? Karena hukum sholat apa? Fardu ain. Kalau dia tidak tahu hukum ini, boleh tayamum misal, dijawab oleh ulama, dijawab oleh sebagian saudaranya. Boleh tayamum menggunakan tanah atau debu. Taib. Kalau dia tidak bertanya, maka yang seperti ini dia berdosa. Yang hukumnya apa tadi? Fardu ain, yang sudah ada jelas ibadahnya, yang sudah ada jelas apa? Amalannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya saya lupa ketika sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, apa yang harus saya lakukan? Misalnya kayak gitu. Ini wajib dia untuk bertanya. Hukum bertanya yang seperti ini adalah wajib. Jelas ya? Yang ketiga adalah pertanyaan yang itu sebenarnya fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib untuk sebagian orang, tidak wajib untuk seluruh orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sebaiknya seluruh kaum muslimin itu untuk seluruhnya pergi berjihad di jalan Allah. Hendaknya ada sekelompok dari kaum muslimin, mereka pergi untuk tafaqquh fid din, untuk memperingatkan kaum mereka andaikan pulang kepada mereka. Jadi di sini ada hukumnya thalabul ilm yang hukumnya fardu kifayah. Yang hukumnya adalah fardu kifayah, tentang perincian faraid, ilmu waris, ya, tentang perincian zakat, tentang perincian haji misalnya. Taib. Nah, ini pertanyaan yang ketiga, ya. Yang pertama tadi tidak boleh kan ketika turunnya apa? Syariat. Ada pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang dilarang, yaitu pertanyaan untuk melecehkan. Ya. Seperti pertanyaan-pertanyaan kaum Nuh pada saat itu kepada Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh membuat perahu, ditanya Nabi Nuh, tapi pertanyaan apa? Sukhriyah, pertanyaan untuk melecehkan, untuk menghinakan. Nah, seperti ini hukumnya haram. Jangan bertanya yang itu untuk merendahkan orang lain, bertanya untuk mencela, menghina orang lain. Nah, kemudian yang kelima, pertanyaan yang juga itu haram adalah pertanyaan untuk debat, ya, mendebat untuk mengalahkan atau untuk menjatuhkan lawan. Yang seperti ini tidak boleh juga. Taib. Perincian disebutkan oleh banyak para ulama tentang larangan pertanyaan tadi, sedangkan kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang itu hukumnya kita lakukan setiap harinya dan itu hukumnya wajib fardu ain untuk kita, wajib untuk kita tanyakan kepada ulul ilm, kepada orang yang punya ilmu. Taib. Dan tidak boleh juga, ya, berikut yang keenam, tidak boleh juga bertanya tentang sesuatu yang memang tidak ada ilmunya di sana. Bagaimana sih sifat Allah itu? Bagaimana sih istiwanya Allah itu? Hukumnya apa? Haram.
Imam Malik rahimahullahu ta'ala kedatangan orang yang seperti ini nih. Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wahai Imam, Allah itu di atas arsy beristiwa. Bagaimana istiwanya Allah? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'al anhu bid'ah. Kata Al-Imam Malik, istiwa artinya kita tahu semua. Apa arti istiwa? Tinggi di atas arsy. Ya. Kemudian bagaimana istiwanya Allah di atas arsy? Nggak ada di antara kita yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan bertanya tentang bagaimana sifat Allah itu bid'ah. Kemudian orang ini diusir dari majelis ilmu Imam Malik. Kenapa? Karena orang ini memang sudah dikenal oleh Imam Malik dan yang lainnya suka membuat bertanya pertanyaan-pertanyaan yang itu sebenarnya syubhat, menyampaikan syubhat kepada kaum muslimin, kepada para tullabul ilm. Yang seperti ini dibuat seperti itu oleh Imam Malik. Kalau memang ada orang dengan polosnya bertanya, Allah berada di atas arsy, bagaimana maksudnya? Dia mungkin bertanya dengan polosnya, dijelaskan. Tapi kalau memang orang ini mencari-cari, hanya untuk debat, hanya untuk mempertahankan pemikiran dia, yang seperti ini tidak perlu dipedulikan. Kemudian pertanyaan tentang surga, anggurnya surga itu kayak gimana sih? Besarnya seperti apa? Warnanya kayak gimana? Bijinya ada berapa? Nah, yang seperti ini apa? Nggak boleh ditanyakan. Karena Allah menyiapkan apa-apa yang ada di dalam surga itu yang belum pernah terlihat oleh mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan yang belum pernah terbetik dalam hati manusia. Siapapun orangnya nggak akan bisa menjelaskan. Ya, jadi nggak boleh bertanya tentang sifat Allah, nggak boleh bertanya tentang isi surga. Ya, kemudian bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Ashabul Kahfi yang mereka itu tidur dalam gua selama berapa tahun? 309 tahun. Itu anjingnya jenisnya apa ya? Misalnya warnanya ada memang seperti itu. Dan itu disebutkan di semua tafsir. Di tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir-tafsir agak panjang ya. Disebutkan ada orang nanya sampai kayak gitunya. Ya, tongkat Nabi Musa jenis kayunya dari apa ya? Ya. Nah, pertanyaan seperti ini yang tidak bermanfaat nggak boleh juga ditanyakan. Nggak menambah semangat dia untuk sholat tahajud, ya, nggak membuat dia tambah takut kepada Allah. Jangan ditanyakan yang seperti ini, ya. Dan sebagian ulama membuat permasalahan-permasalahan ilmu agama itu yang tidak mungkin terjadi di zaman mereka. Ada sebagian ulama membolehkan seperti ini, ada sebagian ulama tidak membolehkan. Sebagian ulama fikih hanya membahas permasalahan-permasalahan fikih dalam kitab-kitab fikih mereka itu yang sudah terjadi saja. Ya. Tetapi ada sebagian ulama dia andaikan seperti ini, andaikan seperti ini, tapi memang sebagian ada manfaatnya juga untuk kita sekarang ini. Ya, seperti andaikan ada seseorang naik di permadani terbangnya melewati mikot, dia terbiah di atas mikot itu. Kan kayak kita sekarang kan. Kalau kita mau umroh, mau ihram, ya. Dulu kan belum terbayang, belum ada pesawat terbang, tapi sudah disebutkan kalau seseorang bisa naik di permadani terbangnya, di mana mikotnya, di mana dia mulai talbiyah ihlal, labbaik Allahumma bil umrah, labbaik Allahumma bil hajj, dari mana mulainya? Nah, seperti itu. Kemudian andaikan ada dua orang yang tidak bertemu fisik, hanya terdengar suara saja. Ya fulan, saya jual kambing saja yang warna ini. Yang kedengaran suaranya aja. Di gunung ini kemudian ada suara, iya saya beli, harganya segini ya. Itu sah jual belinya. Sekarang kita dengan telepon, sudah jelas. Orangnya apa, harus jelas. Barangnya apa, seperti apa, sudah diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi banyak juga yang aneh-aneh, ya, iftiradiyah maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, ya,
Wa ikhtilafuhum. Nah, jadi ada yang tertinggal satu. Untuk sifat-sifat Allah tidak boleh bertanya bagaimana. Untuk permasalahan takdir jangan bertanya kenapa. Jelas ini ya? Untuk permasalahan takdir, kenapa si fulan kayak gini, kenapa saya kayak gini, kenapa udah meninggal, kenapa mau sakit. Jangan permasalahan takdir jangan tanya kenapa. Untuk permasalahan sifat jangan tanya bagaimana. Nah, tadi yang mau sampaikan ada satu orang namanya Sobir atau Subair. Dia ini suka mencari ayat-ayat mustabihat, ayat-ayat yang samar. Kemudian disebarkan kepada kaum muslimin yang lemah-lemah iman. Akhirnya kaum muslimin sebagian ada yang ragu, ya. Sampai ke Umar bin Khattab. Langsung Umar bin Khattab bertanya, engkau Sobir? Oh ya, tunggu sebentar, kata. Ngambil pelepah kurma, kemudian dipukulkan oleh Umar bin Khattab kepada Sobir ini, kepalanya. Ya boleh, wewenang penguasa untuk melakukan ini kepada rakyatnya yang memang dia ini menyebar syubhat seperti ini. Kebijakan penguasa. Dipukul sampai berdarah-darah wajah Sobir, kepala. Tidak boleh memukul wajah ya. Afanannya lupa nih. Tidak boleh memukul wajah. Kepala boleh. Wajah nggak boleh. Wajah siapapun apapun nggak boleh. Kucing nggak boleh wajah. Idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian memukul, jauhi wajah. Nggak boleh wajah dipukul. Ya, apalagi menampar kayak gitu tuh nggak boleh. Dalam Islam haram, dosa besar. Taib. Idza daraba ahadukum falyattaqil wajha, sampai disebutkan dalam syarah hadis ini ketika seorang dia berkelahi misalnya atau berperang dengan musuh, kalau memang bisa tidak melukai wajah, jangan dilukai wajah. Nah, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh melukai wajah, kecuali memang nggak bisa dia dilumpuhkan, kecuali di area wajah baru boleh, seperti Ali bin Abi Thalib ketika melawan ketika perang Khaybar, lupa nih. Nah, jadi dulu tuh kalau perang tuh tarung satu-satu dulu, nggak langsung semua, satu-satu, dua-dua, tiga-tiga baru rame. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib lawan satu orang, lupa nama Mihdzarah atau siapa, orang Yahudi, semuanya tertutup rapat tubuhnya dengan besi, kecuali hanya matanya saja. Nah, baru ditombak oleh Ali bin Abi Thalib di daerah matanya. Sampai kepada Umar bin Khattab, Sobir ini dipukul sampai berdarah-darah. Berkata Sobir, ya Amirul Mukminin, andaikan kau ingin mengeluarkan syubhat yang ada di kepalaku, dia sudah keluar. Dan kalau seandainya engkau mau membunuhku, bunuh aku dengan baik. Udah darah-darah ini. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengusir orang ini ke Kufah, di mana di sana ada Abdullah bin Mas'ud, pantau orang ini. Kalau masih dia melakukan seperti itu, kabari. Ya, kalau seandainya dia sudah membaik, dia boleh lepas. 1 tahun dipantau oleh Umar bin Khattab. Jadi hati-hati orang para penyebar syubhat. Penyebar syubhat seperti ini sanksinya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Balasan atau sanksi hukuman bagi orang yang mempelajari ilmu kalam. Yang mempelajari ilmu kalam adalah dipukul pakai pelepah kurma dan sandal, kemudian diarak ke sekeliling kota, dikatakan ini hukuman bagi yang mempelajari ilmu kalam. Dengan sebab ilmu kalam banyak kemudian pemikiran-pemikiran aneh-aneh. Kayak manunggaling kaulining Gusti, Allah bersatu dengan Allah di dalam, Allah bersatu dengan makhluknya, Allah nggak bersatu dengan makhluknya. Itu muncul karena setelah apa? Adanya apa? Ilmu kalam ini. Ya, yang kata Imam Syafi'i demikian.
balasan hukuman bagi orang yang mempelajari ilmu kalam adalah dipukul pakai pelepah kurma dan dipukul pakai sandal, kemudian diarak ke sekeliling kota. Diumumkan ini sanksi bagi mereka yang mempelajari ilmu kalam. Ada beberapa ilmu yang itu akan membuat seseorang itu bingung dalam dia beragama, ya, tambah lemah imannya. Jadi sampai, ya, dia sudah muslim dari kecilnya, sampai pas dia kuliah, oh saya nggak masuk Islam dulu lah, karena yang perlu bagi saya lakukan sekarang ini adalah melihat alam semesta dulu. Setelah saya yakin Allah itu ada, baru saya akan kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai seperti itunya. Karena ini apa? Ilmu kalam. Ya, dari kalangan Mu'tazilahnya, awal wajib an-nadhar, kata mereka. Yang pertama kali wajib untuk dilakukan oleh seseorang adalah dia melihat dulu alam semesta, tafakkur dulu, tadabbur dulu. Enggak demikian dalam Al-Qur'an. Kemarin apa? Kita bahas hadis yang kemarin, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama kali wajib untuk dilakukan oleh seseorang adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tafakur, tadabburnya dia, menambah keimanan dia, ya, itu tambahan keimanan dari tafakur dan tadabburnya. Bukan tafakur dulu baru dia apa? Beriman. Ini salah. Ini akidah siapa? Mu'tazilah. Ini akidah Mu'tazilah. Dan itu lahir Mu'tazilah ini dari ilmu-ilmu kalam seperti itu, yang menerjemahkan buku-buku Yunani ke bahasa Arab adalah Al-Ma'mun. Ma'mun ini luar biasa semangatnya dalam ilmu agama, dihidupkan tahfidz Quran, dihidupkan ilmu nahwu, ilmu semuanya dihidupkan. Majelis-majelis kayak kutab-kutab, ya, kalau sekarang madrasah-madrasah itu dihidupkan oleh Ma'mun. Semangatnya luar biasa, tapi kebablasan sampai ilmu-ilmu Yunani, ilmu-ilmu filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, dari situlah mulai kerusakan banyak terjadi pada kaum muslimin, ya, dari terjemahan buku-buku Yunani. Taib. Ilmu filsafat, barakallahu fikum. Filsafat itu ada 2, ada filsafat duhriyun, ada filsafat ilahiyun. Ada filsafat duhriyun, filsafat alam, ya, filsafat alam kayak apa namanya nih, evolusi, Darwin, itu udah kufur, itu secara mutlak, itu udah kafir, itu udah keluar dari Islam. Kalau filsafat-filsafat yang itu ke alam, ya, duhriyun. Ada filsafat ilahiyun. Filsafat ilahiyun ini filsafat yang mengkait-kaitkan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, yang seperti ini diperinci. Kalau filsafat duhriyun kan apa namanya, tercipta alam semesta ini karena ledakan gas atau apalah, kemudian dengan alaminya terjadi. Enggak. Taib. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, yang terakhir, hancur binasa umat sebelum kalian itu karena mereka menyelisihi nabi mereka. Jadi apa yang datang dari Rasul terima saja, sami'na wa ta'na. Apa yang dilarang jauhi, jangan dekati. Apa yang diperintah kerjakan semaksimal kemampuan kita. Nah, jangan menolak, jangan menentang, jangan mengkritisi. Sekarang sudah banyak orang lancang, dia nggak sadar. Allah berkali-kali bilang dalam Al-Quran, coba manusia itu khasimun mubin, manusia itu dia pendebat, manusia itu dia pengkritik, tapi nggak sadar dari asalnya dia diciptakan itu dari air yang busuk. Sampai Allah mengatakan demikian, maksudnya nggak ada hak kalian wahai manusia untuk mengkritisi hukum Allah. Nggak ada hak kalian manusia untuk mendebat hukum Allah, syariat Allah. Kalian terima saja. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya Allah apa yang Allah perbuat, kita yang ditanya apa yang kita perbuat. Ya. Di surat Al-Anbiya Allah mengatakan demikian. Enggak ada hak manusia untuk mengkritisi apa? Syariat-syariat Allah. Kewajiban kita hanya sami'na wa ta'na. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.